Hadirin para jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebuah kenikmatan bagi kita semuanya kita bisa berkumpul di sini, bahwa kita semuanya ini menjadi orang yang istimewa dan kita ini menjadi orang yang mulia itu karena kita merupakan bagian dari umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan kemuliaan umat yang lain khusus hanya didapatkan oleh umatnya Nabi Muhammad, yaitu kita semuanya yang hadir pada malam hari ini. Bahkan yang namanya Nabi Adam alaihissalam itu dulu beliau pernah berkata, saya itu iri kepada umatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Karena ada 4 hal yang mana itu diberikan kepada umat Muhammad tetapi tidak diberikan kepada saya, yaitu kepada Nabi Adam. Apa itu? Yang pertama, bahwa ketika umatnya Nabi Muhammad SAW dia melakukan yang namanya sebuah dosa, maka dia bisa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di manapun dia berada. Tetapi saya, Nabi Adam, saya bisa diampuni dosa saya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika saya berada di dalam kota Makkah Al-Mukarramah. Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau itu berada di lingkaran kota Makkah Al-Mukarramah. Sedangkan kita semuanya, kalau kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak usah datang jauh-jauh ke Makkah Al-Mukarramah yang berada di Arab Saudi sana. Cukup ketika kita melakukan dosa, kita beristighfar di sini, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, di pondok, di rumah, di mana saja, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan sebuah kesalahan, maka ketika yang namanya Nabi Adam dan juga istri beliau Siti Hawa, ketika beliau memakan yang namanya buah kuldi, maka yang namanya pakaian beliau langsung terlepas. Dalam artian apa? Auratnya terbuka. Sedangkan kita semuanya umat Nabi besar Muhammad SAW, seberapa banyak maksiat yang kita lakukan, seberapa dosa banyak yang kita lakukan, kita tetap senantiasa yang namanya baju sarung kemudian kopiah akan tetap meninggalkan kita, tidak akan pernah lepas kemana-mana. Yang ketiga, ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan yang namanya sebuah dosa, yaitu ketika di surga memakan buah kuldi, maka dia sama istrinya langsung dikeluarkan dari surga, kemudian dipisahkan dari istrinya. Nabi Adam berada di sebelah timur, kemudian Siti Hawa berada di sebelah barat. Sedangkan kita semuanya umat Nabi Muhammad, ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat maksiat, kita akan tetap berkumpul dengan ayah kita akan tetap berkumpul kepada ibu kita akan berkumpul kepada saudara-saudara kita. Dan itulah kemuliaan yang kita dapatkan. Dan yang terakhir kemuliaannya adalah ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan 1 kali dosa saja kepada Allah, 1 kali kesalahan saja kepada Allah, maka sama Allah langsung dilemparkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita semuanya berkali-kali kita dosa, berkali-kali kita maksiat, tentunya nanti tempat kita kembali adalah surganya Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari itu kemuliaan ini harus kita syukuri, yaitu dengan cara kita banyak memuji kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tidak hanya kepada beliau saja, akan tetapi kepada anak-anak turun beliau, yang lebih-lebih itu adalah keturunannya daripada Sayyidah Fatimah, yang mana itu beliau nikah dengan Sayyidina Ali, kemudian lahirlah yang namanya Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain, kemudian turun ke bawah, yang mana salah satu pada malam hari ini adalah kita hauli, yaitu Habib Abdul Qadir sama Habib Abdullah. Beliau adalah keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya orang kalau melaksanakan yang namanya sebuah haul ataupun peringatan seperti ini, itu pasti akan mendapatkan sebuah yang namanya berkah. Berkah itu baik zahir ataupun itu berbentuknya adalah sebuah batin. Ya. Bahkan ada cerita itu cucu Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Husain, itu beliau meninggalnya kan di Karbala, yang mana itu adalah sebuah peristiwa yang sangat mencekam sekali. Bahkan yang namanya kepala beliau itu dipenggal, sehingga antara kepala dengan badan itu lepas. Ada yang mengatakan setelah di Karbala Irak itu, ada yang mengatakan kepala suci beliau itu ada di Irak, ada yang mengatakan di Sam, di Syria, ada yang mengatakan itu di Palestina, dan ada juga yang mengatakan di Kairo.
Dan banyak orang yang mengatakan kalau makam kepala beliau yang suci itu berada di Kairo. Makanya dulu Habib Umar sama Habib Ali Al-Jufri itu sering berkunjung ke Kairo. Nah, dulu itu setiap tahun pasti ada haulnya Sayyidina Ali. Nah, itu orang-orang dari luar Kairo itu pasti akan berdatangan ke Kairo untuk menghormati ataupun hormat kepada Sayyidina Ali. Ada seorang janda dan juga anaknya. Rata-rata kalau orang Timur Tengah, kalau Mesir itu mereka itu cantik-cantik memang. Ya meskipun tua, apalagi kalau anaknya yang masih 20-an, 17-an itu cantik-cantik. Makanya dia ketika dari luar kota datang ke Kairo, itu dia mau naik bis itu nggak ada. Dalam artian sudah kehabisan transportasi. Sehingga setelah itu ternyata ada truk yang mau perjalanan dari kotanya menuju Kairo. Akhirnya dua orang ini tadi ditawari oleh sopirnya naik truk, kemudian perjalanan ke Kairo. Ternyata di tengah perjalanan yang namanya sopirnya ini tadi melihat dua wanita ini tadi itu timbul nafsu yang bejat, ya. Timbul nafsu yang bejat. Akhirnya yang namanya truk tersebut itu dibelokkan di pinggir jalan yang mana di situ tidak ada apa-apa, cuma gurun pasir saja dan tidak ada rumah dan sebagainya. Akhirnya dua orang ini tadi yang digelandang yang pertama itu adalah anaknya, ya, yang lebih muda, ya, yang lebih cantik dan yang lebih glowing dan sebagainya gitu, ya. Akhirnya diajak. Nah, ibunya ini minta tolong, bengok-bengok, teriak-teriak kan karena nggak ada orang lain. Ya bingung. Akhirnya ibunya tadi mengatakan, wahai Pak, janganlah kamu ambil kesucian daripada anak saya. Daripada kesucian anak saya lebih baik kamu ambil saya saja. Dalam artian yang berdosa. Akhirnya sopirnya setuju, akan tetapi sebelum sopirnya ini tadi menyentuh kepada ibunya itu tadi, yang namanya ibunya tadi langsung berteriak minta tolong kepada Sayyidina Husain. Wahai Sayyidina Husain, saya mau datang ke Kairo untuk hormat kepada kaummu. Saya ingin datang ke Kairo untuk menyanjungmu, untuk menghormatimu. Tetapi kenapa kok saya malah jadi begini? Saya malah dijadikan bahan seksualitas ataupun bahan perkosaan oleh orang lain. Maka saat itu juga entah apa yang terjadi, setelah itu ternyata ada yang namanya mobil polisi itu patroli di situ lewat. Nah, kemudian ibu tadi mau diperkosa. Kemudian setelah itu ditolong oleh yang namanya polisi tadi. Nah, kemudian setelah ditolong oleh polisi, kemudian dibawa ke kilometer keberapa, di situ ada yang namanya kantor polisi. Kemudian setelah itu yang namanya sopir ini tadi dan juga ibu tadi itu diinterogasi bagaimana proses terjadinya dan sebagainya. Kemudian setelah terjadi, yang sopirnya ini tadi di penjara. Kemudian yang polisi yang satu ini tadi itu kan juga jadi saksi, ya. Jadi saksi itu juga tanda tangan di situ. Kemudian setelah tanda tangan di situ, kemudian polisinya itu tadi mengantarkan ibu dan anak ke Kairo untuk hormat di sana. Nah, ternyata setelah sampai di sana, orang-orang yang ada di polisi setempat itu mengecek siapa tadi yang laporan. Ketika dicek, ternyata ketika laporan itu di tanda tangannya itu adalah Husain bin Ali Amirul Mukminin, bahwa ternyata polisi yang datang di situ adalah langsung daripada Sayyidina Husain, orang yang mau akan dihormati. Sehingga tokoh-tokoh seperti beliau keturunan daripada Rasulullah SAW itu bisa dikatakan bahwa beliau itu memiliki sebuah keramat yang sangat besar, ya, sangat besar. Makanya kita semuanya bisa bertawasul kepada beliau ini dan bertawasul kepada guru-guru kita. Bahkan ketika itu di Mesir itu juga ada orang yang musafir di Mesir, kemudian pengen pulang, ternyata itu dia nggak memiliki yang namanya sebuah bekal untuk pulang, nggak memiliki yang namanya sangu. Akhirnya apa? Dia datang langsung ke makamnya Sayyidina Husain. Dia berdoa di situ, bertawasul kepada itu, mintanya apa? Wahai Sayyidina Husain, tolong kasih saya uang 3 dirham untuk saya pulang ke rumah saya. Mintanya itu, saya minta uang kepada Sayyidina Husain, dan yang alumni langsung itu adalah Sayyidina Husain. Ya, ternyata setelah beliau berdoa di situ berapa lama, ya nggak ada orang siapapun, tetapi dia tetap berdiri kemudian berdoa gini. Akhirnya setelah itu ada wanita yang datang dari belakang pakai jubah, pakai kerudung, pakai gamis. Kemudian ketika laki-laki ini berdoa, dan sama wanita ini tadi dikasih sesuai permintaan 3 dirham. Sudah saya kasih 3 dirham, silahkan kamu pulang. Nah, sudah dikasih uang 3 dirham sesuai dengan permintaan dia, Pak. Saya tidak mau uang ini.
saya pengen yang ngasih uang saya adalah Sayyidina Husain. Padahal Sayyidina Husain kan sudah meninggal. Itu di makbarohnya. Kemudian sama wanita ini tadi dikatakan, kamu cepat pulanglah ke rumah. Husain tidak ada, saya adalah ibunya. Mendengar kayak gitu berarti kalau ibunya kan Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang datang, bukan Sayyidina Husainnya, tapi adalah Sayyidah Fatimah. Akhirnya orang ini tadi langsung duduk, ya, kemudian langsung pulang. Jadi itu banyak sekali berkahnya dalam artian kalau kita ingin hormat yang namanya sebuah haul, hormat kepada para alim ulama, terutama para habaib. Ya, bagi kita semuanya, kita mencintai ahlul bait, kita mencintai yang namanya para habaib, kita mencintai yang namanya keturunan daripada Rasulullah SAW. Bukan berarti kita ini adalah bagian daripada Syiah, ya. Bukanlah kita Syiah karena kita mencintai Nabi Muhammad, tetapi apa? Karena Nabi Muhammad dan juga keturunannya itu mendapatkan tempat tersendiri bagi kita orang Ahlussunnah wal Jamaah dan juga bagi orang-orang Syiah, ya, bagi orang-orang Syiah. Makanya kita menghormati yang namanya para habaib yang ada di sekarang, itu kita menghormati mereka itu bukan karena ilmu, ya, bukan karena ilmu. Kalau kita menghormati para ulama itu karena ilmu yang Allah titipkan kepada beliau-beliau. Tetapi kalau khusus kepada para habaib ini bukan karena keilmuan mereka, tetapi karena apa? Karena ada darah suci yang mengalir di dalam tubuh mereka kepada para habaib ini. Sehingga meskipun ada seorang habaib yang mana dia tidak memiliki ilmu, tidak berilmu, yang mungkin nggak ulama, bukan dai yang terkenal, yang mungkin dia hidup di desa, kemudian ya nggak punya majelis sama sekali, tetap mereka adalah wajib untuk kita hormati. Bahkan meskipun habib tersebut ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat akalnya dalam artian tidak sehat, nah kita wajib tetap untuk menghormati mereka. Karena apa? Karena ada darah. Dan tentunya para masyayikh kita, masyayikh gading, ini ketika yang datang itu para habaib pasti dimuliakan. Ya. Kalau dulu ketika masyayikh kita masih sehat, masih bugar, masih bisa di masjid, itu dulu kalau yang datang itu adalah materinya itu adalah para habaib, pasti masyayikh itu akan datang, ya, akan datang untuk menyambut. Dan itu dilakukan tidak hanya sini saja. Jadi orang-orang yang tahu tentang keagungan para habaib, keagungan para zuriyah daripada Rasulullah SAW, pasti hatinya tergerak untuk menghormatinya. Mungkin itu saja apa yang dapat saya ceritakan kepada anda semua.